Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Azil Sunardi dengan NIM 432251079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang surveillance data PTX Surabaya tahun 2018. Yang pertama, ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan hasil ronsen dada. Didapatkan data kebiasaan merokok yaitu lebih dari 20 batang per hari sebanyak 8 orang dengan rentang usia 40 hingga 60 tahun. 87,5% laki-laki. Sebagian besar memiliki hasil ronsen dada abnormal yaitu sebanyak 5 orang. Yang kedua, ada 12 batang per hari sebanyak 30 orang dengan rentang usia 28 hingga 60 tahun. 96,6% laki-laki. Sebagian besar memiliki hasil ronsen dada normal sebanyak 25 orang. Yaitu yang ketiga, ada 2-5 batang per hari sebanyak 24 orang dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun. 100% laki-laki. Sebagian besar memiliki hasil ronsen dada normal sebanyak 21 orang. Dan yang terakhir, ada 0 batang atau tidak merokok sebanyak 18 orang dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun. 55,5% laki-laki. Semua karyawan memiliki hasil ronsen normal. Analisis data, perokok berat lebih dari 20 batang per hari sebanyak 8 orang, yaitu 10%. Perokok sedang 12 batang per hari atau 30 orang sebanyak 37,5%. Perokok ringan 2-5 batang per hari, 24 orang sebanyak 30%. Bukan perokok 0 batang per hari, 18 orang sebanyak 22,5%. Mayoritas karyawan dalam data ini adalah perokok, yaitu sebesar 77,5%, 60 orang dari 80 karyawan. Kelompok terbesar berada pada kategori perokok sedang, yaitu 12 batang per hari. Pada kelompok yang merokok lebih dari 20 batang per hari, penjelasan menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki hasil ronsen dada abnormal. Hal ini diperkuat oleh faktor usia mereka yang sudah berada di angka 40 hingga 60 tahun. Akumulasi paparan asap rokok yang sudah lama, sedangkan pada kelompok perokok sedang 12 batang per hari dan perokok ringan 2-5 batang per hari, sebagian besar masih memiliki hasil ronsen dada normal, dan semua karyawan yang masuk dalam kelompok yang tidak merokok memiliki hasil ronsen dada normal. Rekomendasi 5 hierarki pengendalian. Eliminasi, menghilangkan kebiasaan merokok para karyawan. Yang kedua, substitusi, memfasilitasi karyawan, terutama kelompok perokok berat dan sedang, dengan terapi pengganti nikotin, seperti permen karet nikotin, nikotin patch, atau terapi hisap yang legal dan diawasi secara medis. Yang ketiga, ada rekayasa teknik, pembangunan ruang merokok, penyediaan exhaust fan berfilter tinggi atau air purifier industri. Yang keempat, pengendalian administratif, mengadakan sesi konseling rutin dengan dokter perusahaan atau psikolog bagi perokok berat, memasang poster bahaya merokok, menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dan yang terakhir, APD, menyediakan masker respirator atau masker medis dengan filter karbon aktif bagi karyawan yang bertugas atau terpaksa berada di area sekitar tempat merokok atau area pembersihan sisa rokok. Lalu data yang kedua ada hubungan antara departemen dengan keluhan subjektif LBP. Didapatkan data keluhan subjektif LBP yaitu pada bagian plan production sebanyak 36 orang dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun, 100% laki-laki. 10 orang mengalami LBP dan 1 orang nyeri punggung. Yang kedua, di bagian plan technical sebanyak 1 orang dengan usia 60 tahun laki-laki, normal. Yang ketiga, ada bagian plan warehouse sebanyak 9 orang dengan rentang usia 25 hingga 47 tahun, 100% laki-laki. 1 orang mengalami LBP. Yang keempat, ada lab QC sebanyak 12 orang dengan rentang usia 27 hingga 60 tahun, 83,3% laki-laki. 7 orang mengalami LBP. Yang kelima, ada HRD sebanyak 12 orang dengan rentang usia 25 hingga 60 tahun, 66,6% perempuan. 6 orang mengalami LBP. Yang terakhir, EHS sebanyak 10 orang dengan rentang usia 35 hingga 60 tahun, 100% laki-laki. 6 orang mengalami LBP.
Analisis data dari total 80 karyawan yang tersebar di 6 departemen berbeda, terdapat 30 orang, sekitar 37%, yang mengalami keluhan LBP atau nyeri punggung. Angka ini tergolong cukup tinggi untuk sebuah populasi kerja dan memerlukan perhatian khusus dari tim Occupational Health atau EHS. Secara persentase, EHS sebanyak 60%, lab gizi sebanyak 58,3%, dan HRD sebanyak 50% merupakan departemen dengan tingkat keluhan LBP tertinggi. HRD dan lab gizi seringkali berhubungan dengan posisi kerja statis atau terlalu lama duduk di depan komputer atau berdiri statis di laboratorium, serta faktor ergonomi meja dan kursi kerja, sedentary lifestyle. HAS, meskipun jumlah karyawannya sedikit, angka keluhannya tinggi. Perlu ditinjau apakah aktivitas mobile, inspeksi lapangan, atau faktor usia mempengaruhi hal ini. Secara jumlah orang, plant production menyumbang kasus terbanyak, yaitu 11 orang. Hal ini wajar karena departemen ini memiliki populasi karyawan terbesar, yaitu sebanyak 36 orang. Karakteristik kerja di produksi biasanya melibatkan aktivitas fisik, mengangkat beban, manual handling, atau gerakan repetitif yang memicu LBP. Rekomendasi 5 hierarki pengendalian. Eliminasi, menghilangkan aktivitas mengangkat beban berat secara manual di departemen plant production dan plant warehouse. Yang kedua, substitusi, mengganti seluruh kerja konvensional di departemen HRD dan lab gizi dengan kursi kerja ergonomis yang memiliki penopang tulang belakang, lumbar support, sandaran lengan, dan tinggi yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, ada rekayasa teknik, menyediakan alat bantu seperti hand pallet, troli, atau vacuum lifter di area production dan warehouse untuk membantu memindahkan barang. Yang keempat, ada pengendalian administratif, mewajibkan program senam peregangan atau ergonomi setiap 2 jam sekali, selama 5 hingga 10 menit. Mengadakan pelatihan wajib mengenai tata cara mengangkat beban yang benar untuk tim production dan warehouse, pelatihan postur duduk yang benar untuk tim HRD dan lab gizi, menetapkan rotasi kerja berkala di bagian plant production untuk mencegah satu orang yang terpapar gerakan repetitif. Dan yang terakhir, APD, penggunaan back support belt bagi karyawan di plant production dan plant warehouse saat mereka harus melakukan aktivitas pengangkatan material yang tidak dapat dihindari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.